Para pendengar setia Renungan Pagi, selamat pagi. Selamat memulai hari yang baru di hari Minggu Prapaskah keempat ini. Mari kita memulai renungan pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14-21. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, dalam hidup ini kita sering menjumpai atau mengalami dua hal ini, ialah mengeluh dan bersyukur. Saya yakin kita semua pernah mengeluh dan kita semua pernah bersyukur. Misalnya ketika mengalami hujan yang lebat terus-menerus, ada orang yang berkata, "Hai, hujan ini buat gak mood, buat saya tidak bisa bekerja. Wah, kalau begini terus, lama-lama saya tidak bisa ke kantor, saya tidak bisa ke pasar, saya tidak bisa ke sekolah." Ini adalah orang yang mengeluh. Berbeda dengan orang yang bersyukur, "Ya Tuhan, terima kasih untuk hujan ini. Memang saya tidak bisa pergi ke sekolah, tetapi saya masih punya kesempatan untuk hidup di hari ini. Semoga cuacanya segera membaik dan saya bisa ke sekolah lagi." Nah, dua ungkapan ini berbeda. Ada yang mengeluh, ada yang bersyukur. Sama halnya dengan makanan. Ada orang yang setiap hari ketika mau makan makanan yang sama akan berkata, tempe lagi, tahu lagi. Tetapi bagi orang lain, orang akan mengatakan, "Terima kasih Tuhan, saya masih bisa makan pada hari ini. Semoga suatu saat nanti saya pun bisa mencari cara agar saya bisa menikmati lauk yang berbeda." Ataupun dalam hal gaji, ada orang yang berkata demikian, "Wah, kalau gaji saya begini terus, kapan bisa kaya? Kapan bisa beli ini, kapan bisa beli itu? Tuhan, tolong saya ini sudah lama bekerja, tetapi kenapa bos saya ini tidak pernah menaikkan gaji saya? Kalau begini terus, lama-lama saya bisa resign dari tempat ini." Berbeda dengan orang yang satunya akan berkata, "Wah, lumayan hari ini dapat rezeki. Ya, harus kerja lebih baik lagi.
Semoga kali berikut dengan rajin bekerja, disiplin, saya yakin gaji saya pasti dinaikkan. Umat beriman yang terkasih, inilah dua contoh ya tentang orang-orang yang suka mengeluh dan orang-orang yang suka bersyukur. Mari kita melihat bacaan Injil pada hari ini. Pada awal Injil hari ini dikatakan demikian. Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada suatu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan." Yesus mengacu pada kitab Bilangan bab 21. Di sana dikisahkan orang-orang Israel yang sedang dalam perjalanan. Ya, mereka keluar dari Mesir dan sedang dalam perjalanan. Tetapi dalam perjalanan itu banyak dari mereka yang mengeluh. Mereka merasa tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan selama ini. Mereka pun akhirnya berkata kepada Musa demikian, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah untuk membunuh kami di padang gurun ini? Di sini tak ada makanan, air pun tak ada. Kami muak dengan makanan yang hambar ini." Maka Tuhan pun mendatangkan ular-ular tedung yang berbisa di tengah-tengah bangsa itu. Banyak dari mereka mati dipagut ular. Kemudian Tuhan pun melihat penderitaan mereka dan mereka merasa berdosa. Mereka berkata kepada Musa, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Musa pun mendoakan bangsa itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Dan Tuhan berkata, setiap orang yang dipagut ular akan sembuh kalau melihat patung ular dari tembaga itu. Umat beriman yang terkasih, di sini kita dapat melihat bahwa hanya orang yang mau melihat ular tembaga itu, ia akan sembuh. Apa maksud dari ini? Melihat yang dimaksudkan di sini bukan hanya melihat saja, tetapi melihat dengan penuh kepercayaan. Jika setiap orang melakukan itu, maka mereka pun akan sembuh. Dan ternyata benar, banyak dari mereka disembuhkan karena mereka melihat dan percaya. Umat beriman yang terkasih, dari kisah ini kita sendiri dapat melihat ada orang yang suka mengeluh dan ada orang yang mau bersyukur. Mereka yang mengeluh ialah mereka yang sama sekali tidak mau menerima diri mereka, tidak mau bersyukur akan situasi yang mereka alami. Mereka sudah selamat dari penjajahan di Mesir dan kini mereka dalam proses menuju pada kebahagiaan. Tetapi tetap saja mereka tidak percaya pada Allah dan mereka lebih suka mengeluh. Berbeda dengan mereka yang bersyukur. Mereka tahu bahwa ini adalah kesalahan mereka. Mereka tahu ini adalah cara Allah menyelamatkan mereka. Maka mereka mau bertobat. Mereka meminta agar Musa mendoakan mereka. Dan pada akhirnya mereka pun percaya. Dengan melihat patung ular tembaga itu, mereka pun akan disembuhkan. Dan memang pada akhirnya mereka pun sembuh. Umat beriman yang terkasih, apa yang ingin saya katakan dari Injil hari ini? Di sini ada kata ketinggian. Setiap orang yang melihat ular tembaga itu, ia pun akan diselamatkan. Ia pun akan beroleh hidup yang kekal. Kata ketinggian ini
dapat kita hubungkan dengan peristiwa salib. Yesus pun mati, wafat di salib. Dan barang siapa yang melihat salib, barang siapa yang percaya kepadanya, ia pun akan memperoleh keselamatan. Maka salib yang berada di tempat ketinggian itu sebenarnya bukanlah beban, melainkan kemenangan, melainkan berkat. Jika orang melihat salib sebagai beban, maka ia pun akan menjadi orang yang selalu mengeluh di dalam hidupnya. Tetapi jika orang melihat salib sebagai berkat, sebagai tanda keselamatan, sebagai tanda kemenangan, maka yakinlah ia pun akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepadanya. Mari umat beriman yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita semakin memantapkan hati dan batin kita untuk melihat salib sebagai tanda kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, bukanlah beban. Karena dengan salib ia pun mengantarkan kita kepada keselamatan. Mari di dalam hidup kita lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Lebih banyak mau untuk menerima daripada menolak. Yakinlah, jika kita mau menerima salib di dalam hidup kita, Tuhan pun tidak akan membiarkan tangannya tinggal diam. Ia pasti akan datang untuk menopang dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putra-Mu, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan kami. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kami telah berjasa, melainkan karena Engkau kaya akan belas kasih terhadap orang berdosa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu dan sampai jumpa.